Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 15 Agustus 2021, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, Allah yang memerdekakan. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak akan tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi siapa yang sudah merdeka dari dosa, dia adalah anak Allah. Dan siapa yang menjadi anak-anak Allah, ia adalah pemilik kerajaan Allah. Saya akan membuat sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu pemilik rumah mewah, tinggal bersama beberapa orang gadis. Ia berkata kepada gadis-gadis itu, "Kamu boleh tinggal di sini, asal kamu dapat mengerjakan pekerjaan yang saya aturkan untukmu. Setiap pagi, rumah ini harus disapu bersih. Bunga-bunga di taman harus disiram. Setiap pukul 12 siang, kamu boleh istirahat sampai pukul 13. Dan sore hari setiap orang harus mencuci pakaian saya secara bergiliran. Dan menyediakan makanan untuk saya setiap kali saya mau makan. Jika engkau melakukan ini tepat seperti yang kukatakan, kamu boleh tinggal di sini. Tetapi jika tidak, kamu harus pergi dari rumah ini." Demikianlah gadis-gadis itu tinggal di rumah ibu itu. Mereka harus mengerjakan tepat seperti yang dikatakan si ibu. Namun, apa daya, satu demi satu gadis-gadis itu harus pergi meninggalkan rumah itu, sebab mereka tidak bisa melakukan tepat seperti yang diaturkan baginya. Kini hanya tinggal seorang gadis di rumah itu menemani si ibu. Gadis itu tidak pergi dari rumah itu, sebab ia adalah anak dari pemilik rumah itu, dan dialah yang akan mewarisi rumah ibunya. Dan sekalipun peraturan-peraturan yang dibuat ibunya tidak diberlakukan padanya, ia jauh lebih baik dari gadis-gadis itu. Ibunya berkata, mereka harus menyiapkan makanan untuknya. Tetapi anak ibu ini bukan hanya menyiapkan makanan, tetapi menyuapi ibunya dikala ibu itu sakit. Gadis-gadis lain menyapu rumah tidak sampai ke sudut-sudut rumah, tapi anak ibu itu menyapu sampai ke sudut-sudut rumah, sebab ia tahu rumah itu adalah rumah ibunya yang akan diwariskan padanya. Yang lain tidak mengetahui apa yang menyenangkan hati ibunya, tapi anak itu mengetahui apa yang membuat ibunya senang, sebab ia dekat dengan ibu itu. Demikianlah orang yang mencari keselamatannya melalui hukum-hukum Taurat. Mereka menjadi hamba dosa karena tidak dapat melakukan hukum Taurat itu sendiri. Dan seorang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat, ia sudah berdosa. Dan seorang yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak akan tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak-anak akan tetap tinggal di dalam rumah. Demikianlah setiap orang yang tinggal di dalam Kristus. Mereka bukan lagi hamba, tetapi anak. Kristus memerdekakan orang-orang percaya yang tetap di dalam firman Tuhan.
yang benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus dan yang mengenal kebenaran. Dalam ayat 31 dituliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri." Itulah sebabnya disebutkan dalam ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi, saudara-saudaraku, tetaplah di dalam firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, mengenal kebenaran, dan dimerdekakan dari perhambaan dosa. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, apakah anak-anak Allah yang sudah merdeka itu boleh melanggar hukum Taurat? Anak-anak Allah tidak lagi terikat di bawah hukum Taurat, tetapi ia ada dalam hukum kasih. Ia melakukan kasih seperti Kristus yang adalah kasih. Seperti seorang gadis, anak kandung dalam ilustrasi di atas, walaupun kepadanya tidak diberlakukan peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada gadis-gadis lain, ia tetap saja jauh lebih baik dari mereka sebab ia melakukan pekerjaannya sebagai seorang anak yang mengasihi ibu dan rumah ibunya yang sudah diketahuinya akan menjadi miliknya. Anak-anak Allah mempunyai kasih seperti Kristus yang adalah anak Allah. Ia akan hidup dalam kasih, bukan dalam perhambaan. Sebab anak-anak Allah adalah anak-anak yang merdeka, karena sudah dimerdekakan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.